Shalom, Horas, Amang Inang yang dikasih Tuhan. Saya mengundang Amang Inang untuk menghadiri perayaan ulang tahun Bata Bermazmur yang ke-20 tahun. Tanggal 13 April jam 6 sore di GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Pastikan Amang Inang kita bersama-sama memuji Tuhan atas anugerah yang besar yang disediakan Tuhan bagi kita bangsa Batak. Kita boleh berkumpul, menyembah Tuhan, mengucap syukur, mendengarkan kebenaran Tuhan yang pastinya mengubah hidup kita. Sehingga kita boleh terus dipersiapkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya tunggu Amang Inang di dalam perayaan Bata Bermazmur. Pastikan Bapak Inang hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam saudara, kita masuk episode 568. Dari pria usia 13 tahun. Wow, masih remaja ya. Salam Om Eras, saya sudah mengikuti ajaran Om Eras selama bertahun-tahun. Dari tahun kapan ya? Bertahun-tahun. Om Eras pernah mengatakan untuk selalu menyediakan waktu duduk diam di kaki Tuhan atau doa. Saat ini saya hanya mengisi waktu luang dengan mendengarkan khotbah Om Eras. Apakah duduk diam di kaki Tuhan sangat berpengaruh pada pertumbuhan iman? Hai kamu, Jason Bravio Nathanael. Jason Bravio Nathanael. Duduk diam di kaki Tuhan itu artinya begini. Kita doa bukan hanya di 5 menit, tapi paling tidak 15 menit. Kalau untuk kamu 30 menit ya. Duduk diam, kita doa, kita dialog, kita nyanyi gitu. Bisa sambil membaca Alkitab untuk orang seumurmu, untuk anak seumur kamu. Lalu tetap mendengarkan khotbah-khotbah Om Eras. Itu pengaruh banget. Dan itu satu-satunya yang bisa membuat kamu bertumbuh. Setelah itu dalam kehidupan setiap hari kamu akan dibimbing Tuhan untuk dewasa. Jason, Om Eras senang banget. Senang membaca ini ya. Kamu suatu hari akan jadi orang hebat. Ya, Tuhan lindungi Jason, Tuhan beri malaikat pelindung, malaikat penjaga. Sampai Tuhan nanti tetap setia kepada Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Ya, tidak harus jadi pendeta tapi jadi seorang yang melayani Tuhan di bidangmu, Jason. Allah Bapa memberkati dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dari wanita, usianya tidak jelas ini, tidak disebut. Salam Pak Eras, saya sedang belajar di Suara Kebenaran Injil yang sedang Bapak ajarkan. Saat ini saya mau bertanya, apakah makna dari Valentine bagi orang percaya kepada Tuhan Elohim Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Maknanya tidak ada. Tidak ada. Kalau dipaksakan ya silahkan. Lalu jadikan itu hari-hari kasih sayang untuk saling mengasihi dengan tulus, boleh. Tapi tidak pernah diajarkan Alkitab ya. Dilakukan tidak dilarang, tidak dilakukan tidak berdosa. Tapi kalau dilakukan untuk kepentingan yang salah malah berdosa. Dan apa kita wajar kalau tetap ikut merayakan hari Valentine seperti kebanyakan orang? Sementara kita tahu bahwa kasih sayang itu harus kita aplikasikan setiap hari seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus. Saya setuju. Sebenarnya anak-anak muda Kristen yang benar tidak perlu merayakan Valentine. Tapi kita melihat gelombang besar dunia sampai mempengaruhi orang muda. Lalu kita siasati hari Valentine menjadi hari kebaktian. Ya silahkan, asal jangan salah didik. Saya mohon petunjuk dan tanggapan dari Bapak. Karena saya juga berterbeban bagi anak remaja yang ada di komunitas Suara Kebenaran Injil di tempat kami yang masih belum memahami kebenaran tentang Valentine Day tersebut. Dan sementara saya mulai mengutarakan kebenaran yang saya tahu tentang hal ini, saya masih takut Pak. Takut nggak tepat. Oke, saya beritahu ya. Sayang kamu nggak beritahu umurmu berapa. Mestinya kalau Bapak Ibu tanya umur, bisa status, sudah menikah, punya anak berapa, itu saya lebih terbantu untuk menjawab. Nah, menjawab pertanyaan ini, jelas Valentine tidak alkitabiah.
Tapi bukan berarti lalu kalau kita merayakannya salah. Tergantung bagaimana mengisi hari Valentine itu. Tapi kalau tidak dirayakan ya tidak apa-apa. Sudah jelas ya. Salam Pak Pendeta Era, saya punya anak disabilitas, belum bisa jalan pakai kursi roda. Saya ada lihat pendaftaran ekumene Christian High School dimulai Maret ini. Apakah ekumene punya kelas jauh, Pak? Sesudahnya kami aturkan terima kasih. Ini Christian High School ya. Disabilitas belum bisa jalan. Belum bisa jalan, tetapi kalau memiliki kecerdasan mestinya tidak jadi masalah. Mestinya. Tetapi kalau jarak jauh, kelas jarak jauh tidak bisa. Karena itu tidak ada aturannya. Nanti kita melanggar aturan. Sekolahkan saja di sekitar Anda. Nanti kalau sudah lulus baru kita pikirkan masa depannya. Ya, Tuhan menolong Anda ya. Saya ikut terbeban ya dengan masalah Anda ini. Apa yang bisa kami bantu ya nanti kirim lagi ke nomor ABAM. Dan kalau tidak perlu dijawab di ABAM, beri tulisan tidak perlu dijawab di ABAM, ini pribadi gitu ya. Oke. Wanita usia 21 tahun. Oke, dari ini pertanyaan berikut ya. Saya anak pertama dari 4 bersaudara, ibu masih hidup, ayah sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Saya sekarang menjadi tulang punggung keluarga. Wow. Hebat ya. Hebat kamu nak. Saya kemarin bekerja di Jakarta, tapi sekarang udah kerja di luar negeri, Pak. Saya selalu bekerja dan uangnya dikasih semua ke mama dan adik buat biaya sekolah dan makan minum setiap hari. Wow. Setiap bulan kalau gajian selalu kasih uang ke mama, tapi selalu kalau kirim uang terlambat pasti diomelin, dimarah terus sama mama. Saya setiap kali nelpon buat nyenengin diri, dari rasa capek malah yang didapat cuman marah. Pokoknya semua itu serba salah. Kadang-kadang kalau masalah orang lain atau tetangga, mama saya selalu sangkut pautkan sama aku. Mama juga salah satu pengguna sosmed, jadi mama sering komen hal yang gak perlu. Hampir ke semua teman sosmednya. Semua tetangganya pada ngomongin mama terus. Aku sebagai anak jadi malu dan ingin menegur. Tapi yang saya dapat cacian yang sangat menyakiti hati saya, Pak. Sampai sekarang mama saya marah dan tidak mau dihubungi oleh saya. Gimana cara saya hadapi dia? Maaf Pak, mama saya usia 44 tahun. Kamu wanita hebat nak. Kamu benar-benar hebat. Tapi mamamu benar-benar sakit. Ya. Mamamu sakit dan menurut saya ada unsur tidak tahu diri. Kamu sudah berjuang sampai ke luar negeri untuk menghidupi keluarga, tapi mama kurang berterima kasih, bahkan cacian. Tetapi itu salah satu cara untuk menguasai kamu. Sekarang yang kamu lakukan adalah diam saja. Dia tidak menghubungi kamu, kamu tidak salah. Kamu sudah penuhi bagian kamu menasehati, mengingatkan. Kamu kirim uang, tetapi saya sarankan uang yang kamu kirim tidak boleh banyak. Cukup untuk sekolah adikmu, ya, atau kamu potong separuh biar mamamu juga bekerja. Kalau mamamu tidak bekerja, dapat uang gampang, kerjaannya itu komen di sosmed. Ngomongin orang dan tidak karu-karuan. Kamu harus berani tidak mengirim uang banyak. Supaya mamamu belajar untuk bisa mandiri. Kamu bisa mengirim uang hanya untuk uang sekolah anak adik-adikmu saja. Bisa. Nanti kamu lihat bagaimana perkembangannya. Ya itu. Sementara itu yang saya bisa jawab. Jangan banyak bicara lagi dengan mama, jangan dendam. Kamu diam saja, tidak dihubungi, uang tetap kamu kirim dalam jumlah yang terbatas. Jangan membuat mamamu jadi malas, akhirnya mengisi waktunya dengan sia-sia. Kalau mamamu tidak
Kalau kamu tidak kirim uang, mamamu kerja keras, mungkin lebih baik keadaannya daripada dengan mudah dapat uang, akhirnya melakukan hal-hal yang tidak atau hal yang tidak perlu. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 47 tahun sudah menikah wanita ya. Saya sudah lama ikut suara kebenaran, tapi memang tekukan itu sangat susah untuk kembalikan ya Pak. Jadi kebiasaan lama susah dirubah. Saya sudah menikah 12 tahun dan belum dikaruniai anak. Dalam pernikahan kami selama 12 tahun, di rumah ada saudara tinggal bersama kami, 3 orang. Di mana yang satu merupakan adik ipar yang telah selesai kuliah. Tahun lalu keluar dari rumah. Oke, sebentar. Dalam pernikahan kami selama 12 tahun di rumah ada saudara tinggal bersama kami 3 orang. Di mana yang satu merupakan adik ipar yang telah selesai kuliah. Tahun lalu keluar dari rumah. Dan 2 lagi merupakan anak sepupu suami yang papa dan mamanya sudah meninggal. Yang satu sudah lulus SLTA dan satu lagi SMP. Dulu kak suami merupakan karyawan swasta, tapi memilih resign dan menjadi driver online. Sejak COVID semua terimbas dan selama 2 tahun berhenti. Tahun 2021 kebetulan ada rumah saudara yang tidak ditempati. Kami mencoba membuka warung yang modalnya dari hasil gadai mobil. Selang berjalan waktu beberapa bulan ternyata tidak mampu membayar tagihan pinjaman tersebut. Oh ya Pak, kita sudah sepakat untuk pinjaman tersebut, suami yang mengangsur untuk cicilan pinjaman. Tetapi berselang beberapa waktu ternyata hasil dari warung tidak bisa membayar cicilan pinjaman dan suami tanpa sepengetahuan saya meminjam dari pinjol dan koperasi. Di suatu waktu dia terjepit karena tidak bisa bayar angsuran dan pinjol serta koperasi. Akhirnya dia memberitahukan saya atas kejadian tersebut. Saya berusaha membantu dengan memberikan sebagian uang yang saya sisihkan untuk kontrakan rumah. Karena kita masih ngontrak Pak. Memang saya tidak pernah memberikan penghasilan saya kepada suami. Karena dalam rumah tangga hampir semua biaya saya yang memenuhinya. Pak, saya sedih ternyata dia masih melakukan pinjaman online dan suami tidak pernah berterus terang, Pak. Bagaimana saya mengatasi semua ini sementara saya juga dalam menutupi kebutuhan dalam rumah tangga, contoh kontrakan rumah saya pinjam. Saya nyicil sendiri tanpa pernah minta apapun terhadap suami, sementara saya juga punya keluarga yang harus saya perhatikan. Saya kadang bingung Pak, sebagai anak Tuhan yang telah banyak mendengar firman kebenaran yang Bapak sampaikan, saya harus berbuat apa Pak? Mohon saran. Yang pertama, kamu tidak boleh royal kepada suami, tidak boleh. Kamu juga tidak perlu, kamu juga punya uang yang harus kamu simpan yang suami tidak perlu tahu. Tapi jangan bohong. Kalau kamu ditanya kamu punya uang enggak? Saya ada uang tapi bukan untuk yang lain. Uang itu untuk kontrakan, uang itu untuk apa? Ya, kamu harus tetap belajar tegas. Ya, itu kamu harus lakukan. Kalau suami yang baik, dia sadar bersyukur punya istri seperti kamu. Tapi kalau tidak, dia malah enggak karu-karuan kalau kamu manjakan dia. Cari uang tetap tekun dan kamu simpan baik-baik. Dan kalau suami suatu hari kena pinjol seperti yang sudah pernah terjadi, biar jangan dibantu. Biar dia tahu rasanya ditagih utang orang. Dan sebenarnya saya ingin menyarankan kepada semua pecinta suara kebenaran, jangan mudah meminjam uang. Kepada siapapun, apalagi rentenir, pinjol, jangan mudah. Jangan tahan. Apalagi uang yang berbunga-bunga, dari 5.000 jadi sampai 40.000. Aduh, dari 1 juta sampai jadi 9 juta. Itu apaan ya? Jangan biasakan pinjam. Apapun yang terjadi jangan pinjam. Usahakan tidak. Kalau pinjam bisa pinjam uang di bank lalu dengan perhitungan yang baik dan bunga yang kecil yang bisa diperhitungkan dengan
income untuk bisa mengembalikannya. Ya, jangan meminjam dari sumber yang ilegal, yang nanti urusannya dengan debt collector atau Anda dipermalukan. Oke, cukup. Jadi saran saya adalah jangan royal terhadap suami yang tidak bisa mengelola uang. Oke, dari pria usia 21 tahun. Salam Om Era, saya mahasiswa umur 21 tahun, single. Izin bertanya Om, apakah interpretasi dari ayat Yesaya 19, 23, 25? Apakah ayat ini menunjuk nubuatan yang akan terjadi pada masa nanti atau kejadian yang sudah terjadi jika ditinjau dari masa kita? Terima kasih Om atas jawabannya. Saya senang kamu bisa mempelajari Alkitab, tetapi kita harus tahu bahwa nubuatan di dalam perjanjian lama bisa sudah terjadi dan bisa akan terjadi. Jika kita tidak bisa mengerti atau tidak jelas atas sebuah nubuat, sebaiknya kita tidak mengira-ngira, tidak menduga-duga. Karena kalau kita tidak tahu juga tidak mengurangi iman. Seperti Yesaya 19 ayat 23 sampai 25 ya. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur, dan Mesir akan beribadah bersama Asyur. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur, suatu berkat di atas bumi. Asyur ya, yang diberkati Tuhan semesta alam. Yang berfirman, diberkatilah Mesir umatku dan Asyur buatan tanganku dan Israel milik pusakaku. Ini bisa sudah terjadi, bisa akan terjadi. Adanya persahabatan negara-negara ini dan adanya jalan yang bisa ditempuh, berarti ini tidak menunjuk masa di mana jalan tidak bisa ditempuh. Jadi ada link jalan yang menghubungkan tiga negara ini. Tetapi sekali lagi kita tahu ini tidak menambah iman, tidak tahu tidak mengurangi iman. Ya, lain waktu kita bahas secara mendetail hal ini. Oke, saya teruskan ya. Di dalam pertanyaan berikutnya ini dari wanita usia 54 tahun. Salam Pak Era, suami saya juga usia sama dengan saya. Seorang pendeta usia 54 tahun. Saya sering berbeda prinsip dalam hal adat istiadat kami sebagai suku Batak Toba. Menurut saya ritual adat Batak itu sangat ribet dan menghabiskan dana lumayan gede. Mungkin Bapak sudah banyak tahu tentang adat Batak karena banyak anggota jemaat Bapak dari suku Batak. Dalam acara pranikah hingga acara pernikahan urutan-urutannya banyak sekali. Begitu juga acara kematian. Apalagi yang meninggal itu sudah cukup sepuh. Jika saya amati dari awal sampai akhir, yang ditonjolkan adalah kemuliaan diri atau disebut hasangapon. Dan itu diukur dengan seberapa banyak dana yang dikeluarkan, seberapa banyak ulos, seberapa banyak undangan, seberapa banyak sinamot yang diserahkan pihak laki-laki ke pihak wanita. Sehingga tidak jarang harus berhutang demi terlaksananya pesta adat. Agar sangap tujuannya. Bukan lagi sekedar mengikuti tradisi adat Batak, tapi untuk pamer-pamer kekayaannya atau terpaksa harus pamer. Tapi menurut suami, semua itu baik dan mesti dilaksanakan. Karena kita sudah terlahir sebagai suku Batak. Tidak bisa dilepaskan. Kalau terpaksa mengutang, ya harus berhutang. Ini merupakan ganjalan dalam hati saya, Pak. Mohon pencerahannya. Oke. Kalau adat itu dilaksanakan demi persaudaraan, silaturahmi keluarga besar, sebenarnya tidak masalah. Asal tidak ada unsur-unsur mistik di situ. Tetapi untuk silaturahmi. Memang bisa digunakan jadi pamer.
Nah, itu tergantung sikap hati masing-masing individu, ya. Silaturahmi itu indah, ya. Kalau punya uang bisa mengumpulkan banyak keluarga, lalu bergabung, ya kan indah. Tapi ingat, jangan jadikan sarana pamer, show off, ya. Nah, kalau sampai harus berhutang demi sebuah adat, nah ini jadi masalah besar. Saya kira ini tergantung integritas. Kalau kita punya integritas yang baik, kita adakan pesta kecil-kecilan saja, ya, hubungi keluarga dekat tanpa berhutang, ya, jangan sampai berhutang, nanti dia tidak bisa mengembalikan, ya, keluarga jadi tidak stabil, anak-anak sekolah terganggu dan lain sebagainya. Ya, oke. Saya kira saran saya cukup itu. Salam Pak, saya terbeban dengan kakak saya sekarang mengikuti pengajaran dari firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, di sini ada ininya ya, linknya ya. Apakah ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Pak? Mohon Bapak menjelaskan setelah melihat video tersebut agar saya bisa menyampaikan ke kakak saya. Wah, saya belum melihat ini. Tetapi begini nak. Begini Pak, ini sudah usia 45. Ibu ya, begini ses. Ya. Wanita usia 45 tahun cerai mati. Anda mengikuti khotbah saya, Anda sudah memiliki bangunan cara berpikir dan kebenaran. Dari hal itu Anda bisa bicara dengan kakak Anda. Dan Roh Kudus pasti beri hikmat untuk bisa menjelaskan. Jadi tidak harus saya menjelaskan ke kakak Anda. Kalau saya mau menjelaskan bisa berapa banyak sih? Tapi kalau Anda bisa diskusi dalam waktu 30 menit, 1 jam, 2 jam, akan sangat lebih signifikan. Tetapi lebih dari itu, kepadamu ya, tunjukkan buah hidup yang baik. Pengajaran bisa relatif, ya, bisa seperti benang, seperti karet ditarik sana sini, diperdebatkan. Tetapi perilaku itu bukti nyata. Tunjukkan perilaku yang baik, belajar suara kebenaran terus, doa bersama saya, minta hikmat Tuhan, dan berbicaralah kepada kakakmu, kamu akan diberi hikmat untuk berbicara. Dan sekaligus melatih kecerdasan rohanimu untuk bisa memberikan pertanggung jawab kebenaran apa yang kau miliki. Selamat berjuang. Ya, jadi kamu yang harus menjelaskan. Ya, ingat perbuatan baik, perilaku yang agung yang menjadi kesaksian, bukan perdebatan ucapan. Oke, dari wanita usia 30 tahun. Pak Eras, beberapa hari ini saya bergumul dengan pikiran saya sendiri tentang lingkungan pertemanan di kantor yang mulai toksik. Jadi di kantor saya punya teman baik perempuan yang saling support dalam kerjaan. Sebut saja namanya Anu. Orangnya supel, lucu, ramah, kurang lebih semacam tipe teman yang selalu meramaikan suasana. Di sini dikasih inisial Sri ya. Sri aja ya, Anunya itu Sri. Di kantor ini juga saya dan Sri bergabung dalam kegiatan badminton antar karyawan kantor. Yang sebagian besar anggotanya adalah laki-laki yang sudah memiliki istri, sementara rata-rata perempuan di dalam kegiatan ini masih muda dan masih single. Singkat cerita, karena kondisi lingkungan bermain yang seperti itu, saya baru mengetahui kalau teman saya Sri memiliki hubungan spesial dengan salah satu teman badminton. Sebut saja teman itu Ben. Ben ini saya kenal cukup baik juga. Sepengetahuan saya Ben orang yang cukup supel, humoris dan penyayang keluarga. Sering saya lihat Ben upload status tentang berlibur dan quality time bersama anak istri. Saya benar-benar tidak menyangka kalau Ben dan Sri memiliki hubungan lebih karena dari kasat mata Sri ini sosok yang cantik dan mengedepankan penampilan fisik, sementara Ben hanya bapak-bapak kantoran sederhana yang biasa saja.
Sebenarnya saya sering mendengar teman-teman sepermainan membuat lelucon tentang mereka berdua terkait perbedaan fisik mereka seperti om dan keponakan. Lalu sering juga saya perhatikan sering membelikan kopi atau makan untuk Ben, tapi semua itu saya anggap lalu seperti pertemanan sekedarnya. Saya sama sekali nggak menyangka kalau ada hubungan lebih antara mereka. Sekarang masalahnya adalah beberapa kali perselingkuhan mereka sudah saya ketahui. Bahkan dengan belak-belakan Ben bercerita tentang hubungannya dengan teman saya Sri. Katanya, ya gimana ya, saya Casanova sih. Botuna, bocah tua nakal. Jadi sukakan dia. Hebat nggak gua. Dan secara nggak langsung saya menjadi saksi dan mengetahui tentang perselingkuhan mereka. Sekarang sebagian besar karyawan kantor sudah mendengar gosip tentang mereka. Selama ini saya hanya diam dan menghindari teman-teman badminton saya kalau diajak kumpul-kumpul. Intinya saya tidak mau terlibat terlalu dalam. Setelah melakukan ini, saya masih punya perasaan mengganjal, Pak. Karena saya tahu soal kebenarannya, tapi saya juga ciut untuk mengungkapkan ini. Takut salah langkah. Yang kamu lakukan pertama, bicaralah kepada temanmu untuk berhenti tidak melakukan itu. Kau bicara. Jangan deh. Ini hancur keluarganya Pak Ben. Kasihan istri dan anak-anaknya. Dan kepada Pak Ben kamu temui. Kamu kasih tahu. Pak Ben ini contoh suami yang baik. Upload dengan keluarga. Quality time dengan keluarga. Bapak, saya ini belajar kebenaran dari Pak Eras. Saya mengerti ini akan mendatangkan bencana. Kasih tahu bahwa kita yang memetakan hidup. Hidup ini bukan spekulatif, laknat atau berkat tergantung. Celaka kalau Ben ini teruskan hubungan laknat, hancur, dia akan menyesal. Sampaikan ini dan kamu harus berani menyampaikannya. Setelah itu apapun resikonya demi keselamatan orang lakukan. Baik, saudara, saya teruskan dengan wanita usia 44 tahun sudah menikah. Salam Pak Pendeta Erastus, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah membaca pertanyaan saya. Saya jemaat GSKI Rehoboth Kelapa Gading, saya sedang bergumul untuk adik saya yang paling kecil karena dia terikat dengan obat depresi. Depresan atau depresi, Pak. Adik saya bekerja di showroom mobil sebagai sales. Tapi seringkali ketika dalam tekanan dia tidak bisa kontrol kondisinya yang histeris, gemetar tangannya. Saya terbeban berdoa untuk adik saya supaya mengalami kesembuhan. Tidak lagi harus minum obat depresan dosis tinggi. Kemarin ini di acara Batak Bermazmur, saya bersyukur adik saya mau ikut ibadah. Yang harus saya lakukan untuk terapis kesembuhannya apa ya Pak? Terima kasih Pak Pendeta, saya sudah bersedia menjawab pertanyaan saya. Saya kirim short YouTube khotbah Bapak untuk adik saya, puji Tuhan. Yang pertama, kamu wanita baik. Adik kamu ini pasien kamu. Kamu harus memberi perhatian lebih banyak kepadanya. Saya tidak tahu tingkat depresi adik kamu. Tetapi kamu akan bisa menjadi konselor psikolog yang paling ampuh untuk adikmu. Dengan doa minta hikmat Tuhan, layani adikmu. Perhatikan dia. Kamu juga bisa membaca di Google, di YouTube, ya. Bagaimana mengatasi orang stres atau depresi seperti adikmu. Saya percaya satu hal, kamu akan diberi Tuhan hikmat untuk bisa menyelesaikan masalah adikmu ini. Lakukan ini, pesan saya. Ya, pesan Bapak rohanimu, lakukan itu. Jika ada hal-hal yang perlu dibantu karena kamu jemaat GSKI Kelapa Gading, hubungi pelayan Tuhan di Rehoboth Kelapa Gading. Pasti kami membantu apa yang bisa kami lakukan. Sampai di sini, di episode ini,
Sampai jumpa di episode yang akan datang. Jangan lupa mensubscribe Truth ID, menekan gambar loncengnya, lalu doa bersama setiap pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Tuhan berkati.